Kemarin ada pasien yang bertanya pada saya, kenapa selalu ada ketakutan dalam dirinya. Lalu saya bawa pasien tersebut ke poli anak, di mana di situ sedang ada imunisasi. Saya perlihatkan anak-anak yang menangis ketika mau diimunisasi. Demikian ketakutan itu hal yang wajar. Dari bayi, muda, sampai tua itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu kalau dipelihara. Saya lalu menerangkan bagaimana proses terjadinya ketakutan. Ketakutan itu terjadi adalah sebuah proses pengkondisian. Misalnya, bayi itu tadi sebenarnya atau anak-anak yang menangis di imunisasi tadi sebenarnya titik pemicunya itu adalah jarum suntik yang mengenai lengannya ketika dia diimunisasi. Tapi karena kebetulan yang menyuntik itu sesosok yang berbaju putih, entah dokter, entah suster, entah bidan, akhirnya terbentuk pola bahwa sesosok berbaju putih itu yang memberikan pengalaman tidak menyenangkan pada dirinya. Itu yang menyebabkan ketakutan itu terbentuk. Pada giliran berikutnya, ketika anak-anak tersebut masuk ke ruang praktek dokter, melihat baju dokter yang putih, dia udah mulai menangis. Demikian proses pengkondisian itu terjadi. Ini sejalan dengan teori pengkondisian Pavlov, yaitu ketika bayi mendengar lonceng yang keras, dia akan menangis karena kaget, karena takut. Kemudian pada tahap berikutnya, ketika dia dihadapkan pada tikus putih, dan tikus putih itu bareng dengan bunyi lonceng yang keras, dia menangis lagi. Kemudian, ketika pada tahapan berikutnya, hanya tikus putih saja yang dihadapkan pada dirinya, bayi tersebut juga menangis karena sudah terbentuk imajinasinya bahwa sesuatu yang berbulu putih itu menyebabkan hal yang tidak menyenangkan pada dirinya. Bahkan pada tahapan berikutnya, ketika dia dihadapkan pada topi wol yang berbulu putih, dia pun juga akan menangis karena dia mengidentikan topi wol dengan tikus putih tersebut. Itu sejalan dengan apa yang terjadi pada anak-anak yang masuk ke ruang praktek dokter tadi. Makanya itu saya untuk pasien anak-anak ketika masuk ruang dokter langsung saya berikan mainan. Di mana mainan tersebut membentuk pengalaman baru bahwa masuk ruang dokter ketemu sesosok yang berbaju putih itu ternyata juga menyenangkan. Akhirnya makin lama anak tersebut makin berani dan tidak nangis lagi. Khusus untuk bayi kadang-kadang saya setelkan musik dulu supaya dia senang hatinya. Jadi tidak takut pada sosok yang berbadan besar dan berbaju putih lagi. Demikian, itu pengkondisian untuk mengurangi rasa takut. Pengkondisian itu dimulai dengan pemaparan pada objek yang menyebabkan rasa takut tersebut. Objek yang menyebabkan rasa takut tadi kan dokter yang berbaju putih atau tikus yang berbaju putih. Demikian juga bagi rekan-rekan yang memiliki objek ketakutan, paparkan diri teman-teman pada objek yang membuat ketakutan tersebut, tetapi dengan dimodifikasi. Misalnya, bagi yang takut dengan keramaian, silakan datang ke mall, ke pasar, tapi bareng dengan teman-teman yang menyenangkan. Atau sambil dengerin musik, itu dicoba berkali-kali. Bertahap, ketakutan akan keramaian tersebut itu akan memudar pelan-pelan. Demikian juga bagi yang takut, misalnya dengan sakit lambung. Sebenarnya titik picunya itu oleh rasa nyeri yang ada di lambung tersebut, tapi karena identik antara rasa nyeri itu dengan informasi-informasi yang dia dapat, entah dari orang-orang yang katanya sakit lambung bisa bikin mati, pada itu salah, atau dari internet yang luka lambung macam-macam. Nah, kondisikan dengan membaca konten-konten yang positif, dengan membuat diri lebih rasional dan dengan menyiapkan obat lambung. Jadi ketika sakit segera diantisipasi dan kemudian sambil dengerin musik atau sambil ngobrol dengan teman-teman atau dengan telepon dengan sahabat. Nanti bertahap kecemasan akibat sakit lambung atau sakit yang lain pun akan berkurang. Tapi makin dewasa kan harusnya makin rasional. Nah, rasionalitas itu, akal sehat itu yang diperlukan. Orang masih muda kok takut pada banyak penyakit, nggak punya faktor risiko kok takut pada penyakit, banyak penyakit. Kurangi, paparkan diri pada objek yang menyebabkan ketakutan, hadapi, cuekin, lama-lama akan
sehat.